Konflik paling mematikan di abad ke-21. Ini bukan terjadi di Timur Tengah. Sebenarnya, konflik itu terjadi di Afrika. 4 tahun setelah salah satu perang saudara paling menghancurkan di benua itu akhirnya berakhir, Ethiopia mungkin sedang tergelincir kembali menuju jurang kehancuran. Pertempuran sporadis telah pecah di wilayah Tigray antara pasukan yang setia kepada Front Pembebasan Rakyat Tigray atau TPLF dan Tentara Federal Ethiopia. Jadi, berikut latar belakangnya. TPLF yang menguasai Tigray berperang brutal selama 2 tahun melawan pemerintah federal dari tahun 2020 hingga 2022 yang menewaskan ratusan ribu orang. Sebuah kesepakatan damai mengakhiri perang itu, tetapi tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan. Sejak saat itu, TPLF telah menyingkirkan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh kesepakatan tersebut dan kembali menguasai wilayah itu. Jadi sekarang kedua belah pihak kembali berhadapan dan memilih. Dan beberapa warga sipil sekarang memilih untuk melarikan diri melintasi perbatasan ke Sudan untuk berjaga-jaga jika pertempuran semakin memanas. Dan sekarang bersama kita adalah Matan Daniel, seorang peneliti di Institut Hubungan Israel Afrika. Matan, bisakah kamu memberi kami latar belakang lebih lanjut tentang mengapa semua orang bertempur? Maksud saya, apa tujuan dari kelompok-kelompok yang berbeda ini? Terima kasih telah mengundang saya. Nah, untuk memahami krisis ini, kita harus melihat bagaimana Ethiopia ditata di masa lalu. Jadi, dari tahun 1991 hingga 2018, negara ini diperintah oleh sebuah koalisi yang didominasi oleh TPLF. Dan mereka menciptakan sebuah sistem, kita bisa menyebutnya federalisme etnis. Ini adalah sebuah model yang membagi Ethiopia menjadi beberapa negara bagian regional berdasarkan bahasa dan identitas etnis. Dan sistem ini memberikan kelompok-kelompok tersebut hak konstitusional untuk mengatur diri mereka sendiri secara lokal. Namun, sistem ini juga menciptakan kontradiksi yang mendalam. Meskipun sistem ini memberikan pengakuan kepada kelompok etnis, sistem ini juga menciptakan batas-batas etnis yang tetap dan meninggalkan dendam politik yang mendalam di antara kelompok lain yang merasa terpinggirkan. Jadi ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2018, dia mencoba mengubah hal ini. Dia ingin menerapkan model Pan-Ethiopia yang terpusat dan mencoba menggabungkan partai-partai regional menjadi satu partai nasional tunggal. Dan TPLF melihat sentralisasi ini sebagai ancaman terhadap otonomi konstitusional mereka. Dan pemerintah melihat mereka sebagai pemberontak regional. Jadi benturan ideologis yang mendalam tentang kekuasaan pusat pada dasarnya versus otonomi etnis adalah akar dari peperangan yang terjadi sekarang. Wow, jadi pada akhirnya, menurutmu apakah perjanjian damai yang dibuat memang sejak awal terlalu rapuh untuk dipertahankan? Dan apa yang salah dalam pelaksanaannya? Menurut saya, memang perjanjian itu sudah terlalu rapuh sejak awal. Perjanjian itu bisa dibilang hanya mencapai sesuatu yang kita sebut sebagai perdamaian negatif, yaitu menghentikan perang berskala besar. Tapi perjanjian itu justru memperkuat kontradiksi politik inti yang sudah saya sebutkan tadi, bukannya menyelesaikannya. Jadi kita bisa menunjuk pada 3 kegagalan utama dalam implementasinya. Pertama, perjanjian itu tidak mengeluarkan pasukan non-federal, padahal perjanjian tersebut mewajibkan semua pasukan militer luar perjanjian itu menyatakan bahwa mereka harus meninggalkan Tigray. Tapi misalnya pasukan regional Amhara yang merupakan entitas regional tetangga dan pasukan Eritrea tetap berada di zona perbatasan. Poin kedua adalah ada proses pelucutan senjata dan reintegrasi yang terhenti. Senjata berat telah diserahkan, tapi masih banyak. Ada puluhan ribu mantan tentara Eritrea yang tidak mendapatkan alternatif apapun dalam hal pekerjaan atau manfaat ekonomi. Jadi mereka pada dasarnya tetap menjadi tentara meski secara resmi sudah didemobilisasi. Dan yang ketiga adalah kerangka politiknya runtuh dari dalam. Jadi seperti yang Anda katakan, administrasi regional yang mereka coba, administrasi regional sementara itu hanya terjadi kudeta oleh pasukan radikal Tigray yang langsung menggulingkannya. Dan pemerintah Ethiopia menggunakan sanksi ekonomi. Jadi mereka membekukan anggaran Tigray, membatasi bahan bakar. Jadi itu mendorong mereka kembali merasa putus asa dan terkepung atau rasa putus asa dan terkepung
dan situasinya semakin memburuk sejak saat itu. Ya, kamu tahu, jelas. Ini adalah fakta bahwa sangat sedikit orang yang tahu bahwa ini adalah konflik paling mematikan di abad ke-21. Dan kita hampir tidak pernah melihatnya diberitakan di berita. Saya rasa semua orang yang menonton ini sekarang mungkin berharap bahwa situasinya tidak akan semakin memburuk. Dan bahkan, kamu tahu, meluas ke Sudan yang bertetangga juga. Karena ada banyak implikasi dari apa yang bisa terjadi akibat pertempuran ini. Tapi Matan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami dengan penjelasan itu. Sangat menarik sekali. Terima kasih sudah mengundang saya.